Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia tarekat, semua aliran tarekat mempunyai amalia khusus yang harus diamalkan oleh siapa saja yang telah mendapatkan talqin. Amalia tersebut merupakan amalan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh murid tarekat, diantaranya adalah zikir. Zikir dalam arti khusus ini terbagi dua, yakni zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar, artinya berzikir dengan cara keras, nyata, dan jelas. Sedangkan zikir khafi, adalah ingat kepada Allah dengan zikir isbat, yaitu mengingat nama Allah secara sir di dalam hati dengan cara-cara yang diterangkan dalam talqin. Jika seseorang murid mendawamkan zikir jahar, dan hatinya konsentrasi untuk terus mengingat Allah, maka akhlak dan sifat-sifatnya akan berubah. Akhlak yang berubah bisa mencakup berbagai akhlak, yaitu meningkatkan akhlakul karimah, dan meniadakan akhlakul masmumah. Berikut ini kami sampaikan manfaat zikir jahar. Di samping dapat menempa perjalanan spiritual jiwa seseorang, pengamal zikir jahar juga akan dibawa ke dalam 6 tingkat keadaan jiwa. Tingkat pertama, ijtimai satati qalbi sohibihi, yaitu zikir jahar dapat mengumpulkan terpecahnya ingatan hati manusia yang sedang berzikir. Gerakan hati manusia sehari semalam adalah 70.000 gerakan silih berganti, maka orang yang tak bisa mensikapinya, maka jiwanya akan lelah, dibawa ke sana kemari oleh gerakan hatinya. Contohnya dalam sholat, apabila kita sedang sholat, terasa dalam hati melirik kepada selain Allah. Namun, orang yang tahu akan hal ini, maka dia akan segera mengistirahatkan hatinya, tinggal satu gerakan, yaitu hanya Allah yang ada. Sehingga sholatnya menimbulkan efek, sebagai tempat istirahat jiwa yang lelah, karena beban 70.000 gerakan hati. Apabila masih kesulitan mengendalikan gerakan hatinya, maka sebaiknya melatih zikir sesudah sholat. Tingkat kedua, himatun aliyah, yaitu, seorang pengamal zikir jahar hingga keadaan jiwa sampai tingkat himatun aliyah, akan membuat tinggi cita-citanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jelasnya, dalam menghadapi segala problem, tidak mudah putus asa dari rahmat Allah, selalu ada harapan, atau himah yang kuat kepada Allah. Tingkat ketiga, anisul mutawahis, yaitu, seorang pengamal zikir jahar hingga keadaan jiwa sampai tingkat anisul mutawahis. Ia akan dapat menjinakkan perkara diri yang sering kali liar, contohnya menggantikan sesuatu yang liar dengan diganti ibadah-ibadah sunnah. Tingkat keempat, jarul khair, yaitu menarik kebaikan, artinya, seorang pengamal zikir jahar hingga keadaan jiwa sampai tingkat jarul khair, ia akan cenderung mengajak pribadi, dan orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Tingkat kelima, khotrotus samawiyah, artinya, kabar dari langit. Tanda-tandanya ada kabar dari langit ialah, bulu kuduk berdiri, diiringi rasa gentar, hati terasa sedih, namun tak tahu yang disedihkan, air mata meleleh namun hati bahagia, tapi bukan menangis karena dibuat-buat, namun timbul sendiri tanpa disadari, dan terkadang susah untuk mengulangi di lain hari. Itulah rahmat Allah bagi hambanya yang dekat dengannya, dan Allah memberi tanda sebagai kabar gembira. Tingkat keenam, miftahul gaib, yaitu, seorang pengamal zikir jahar hingga keadaan jiwa sampai tingkat miftahul gaib, akan terbukanya sesuatu yang samar. Untuk mengetahui perkara yang samar memang tidak mudah. Dibukakannya perkara yang samar ada yang langsung dari Allah, berupa ilham, tanpa kata, tanpa suara, tanpa huruf, dan suatu kepahaman pengertian ilmu yang datang secara tiba-tiba. Ada pula perkara yang samar yang datang karena melalui perantara makhluknya. Dalam hal ini perlu ekstra hati-hati, karena setan dan malaikat dua-duanya bisa menyerupai apa saja. Syekh Abdul Qadir Jailani membedakan tanda-tandanya, yaitu, setan menuntun diri seseorang ke arah penyelewengan, baik secara samar, maupun terang-terangan, sementara malaikat menunjukkan jalan munjiah, yaitu jalan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Untuk melaksanakan zikir di dalam tariko ada tata krama yang harus diperhatikan, yakni adab berzikir. Semua bentuk ibadah bila tidak menggunakan tata krama atau adab, maka akan sedikit sekali faedahnya. Dalam kitab Al-Mafahir Al-Aliyah fi Al-Ma'atsir, Syekh Asy-Syadzaliyah menyebutkan pada pasal adab az-zikir, sebagaimana dituturkan oleh Syekh Asy-Syaroni, bahwa adab berzikir itu banyak, tetapi dapat dikelompokkan menjadi 20, yang terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya ialah 5 adab dilakukan sebelum berzikir, 12 adab dilakukan pada saat berzikir, dan 2 adab dilakukan setelah selesai berzikir. Adapun 5 adab yang harus diperhatikan sebelum berzikir adalah:
1. Taubat, yang hakikatnya adalah meninggalkan semua perkara yang tidak berfaedah bagi dirinya, baik yang berupa ucapan, perbuatan, atau keinginan. Kedua, mandi, dan atau wudhu. Ketiga, diam dan tenang. Hal ini dilakukan agar di dalam zikir nanti dia dapat memperoleh sidik, artinya hatinya dapat terpusat pada bacaan Allah, yang kemudian dibarengi dengan lisannya yang mengucapkan la ilaha illallah. Keempat, menyaksikan dengan hatinya ketika sedang melaksanakan zikir, terhadap himas syekh, atau guru mursyidnya. Kelima, meyakini bahwa zikir tarikoh yang didapat dari syekhnya adalah zikir yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syekhnya adalah pengganti dari beliau. Sedangkan 12 adab yang harus diperhatikan pada saat melakukan zikir adalah: 1. Duduk di tempat yang suci, seperti duduknya di dalam salat. Kedua, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ketiga, mengharumkan tempatnya untuk berzikir dengan aroma wewangian, demikian pula dengan pakaian di badannya. Keempat, memakai pakaian yang halal dan suci. Kelima, memilih tempat yang gelap dan sepi jika memungkinkan. Keenam, memejamkan kedua mata, karena hal itu akan dapat menutup jalan indera zahir, karena dengan tertutupnya indera zahir, akan menjadi penyebab terbukanya indera hati, atau batin. Ketujuh, membayangkan pribadi guru mursyidnya di antara kedua matanya. Dan ini menurut ulama tarikoh merupakan adab yang sangat penting. Kedelapan, jujur dalam berzikir. Artinya, hendaknya seseorang yang berzikir itu dapat memiliki perasaan yang sama, baik dalam keadaan sepi atau sendiri, ataupun dalam keadaan ramai, atau banyak orang. Kesembilan, ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala ketercampuran. Dengan kejujuran, serta keikhlasan, seseorang yang berzikir akan sampai derajat as-siddiqiyah, dengan syarat, dia mau mengungkapkan segala yang terbesit di dalam hatinya, berupa kebaikan dan keburukan kepada syaikhnya. Jika dia tidak mau mengungkapkan hal itu, berarti dia berkhianat dan akan terhalang dari keterbukaan batiniyah. Ke-10, memilih zikir bacaan la ilaha illallah, karena bacaan ini memiliki keistimewaan yang tidak didapati pada bacaan-bacaan zikir syar'i lainnya. Ke-11, menghadirkan makna zikir di dalam hatinya. Ke-12, mengosongkan hati dari segala apapun selain Allah, dengan la ilaha illallah, agar pengaruh kata ilallah terhujam di dalam hati, dan menjalar ke seluruh anggota tubuh. Kemudian, 3 adab setelah berzikir adalah: 1. Bersikap tenang ketika telah diam dari zikirnya, khusyuk, dan menghadirkan hatinya untuk menunggu waridut zikir. Para ulama tarikoh berkata bahwa bisa jadi waridut zikir datang dan sejenak, kemudian memakmurkan hati itu, yang pengaruhnya lebih besar daripada apa yang dihasilkan oleh riyadoh, dan mujahadah 30 tahun. Kedua, mengulang-ulang pernapasannya berkali-kali, karena hal ini menurut ulama tarikoh lebih cepat menyinarkan basirah, menyingkapkan hijab-hijab, dan memutus bisikan-bisikan hawa nafsu dan setan. Ketiga, menahan minum air, karena zikir dapat menimbulkan hararah, yaitu rasa hangat di hati orang yang melakukannya, yang disebabkan oleh syauq, atau rindu dan tahyij, atau gairah kepada al-mazkur Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan utama dari zikir, sedang meminum air setelah berzikir akan memadamkan rasa tersebut. Para guru mursyid berkata, orang yang berzikir hendaknya memperhatikan 3 tata krama ini, karena natijah, atau hasil zikirnya hanya akan muncul dengan hal tersebut. Demikianlah adab-adab berzikir bagi penempuh jalan tarekat, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab.